Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Sofianti dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menyusun teks resensi. Sebelum kita membahas penyusunan resensi, kita harus tahu dulu apa sih itu resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya. Karya apa sih yang dinilai? Contohnya buku, film, atau karya lain. Nah, pada kelas 11 ini kita khusus membahas resensi pada buku. Nah, resensi pada buku biasanya menanggapi hal-hal seperti kualitas isi, penampilan, unsur-unsur bahasa, dan manfaat bagi para pembaca. Resensi juga mempunyai tujuan. Apa sih tujuan resensi? Tujuan menulis resensi adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Apakah karya tersebut layak dibaca atau tidak? Resensi juga mempunyai unsur-unsur. Apa aja sih unsur-unsurnya? Nah, yang pertama itu ada judul resensi. Pada bagian ini, penulis resensi biasanya menuliskan judul semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya para pembaca itu tertarik untuk membaca resensi tersebut. Yang kedua, identitas buku yang diresensi. Seperti judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, panjang buku, dan lebar buku. Selanjutnya ada pendahuluan. Bagian ini biasanya memperkenalkan pengarang dan latar belakang buku tersebut dibuat. Selanjutnya ada inti atau isi resensi, yaitu pada bagian ini membahas tujuan penulisan buku tersebut, ikhtisar buku, serta kelebihan dan kekurangan buku. Yang terakhir ada penutup. Penutup berisi simpulan dan rekomendasi. Nah, pada teks resensi biasanya terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata hubung yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu kalimat, seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu, seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban, seperti karena dan sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Biasanya pernyataan-pernyataan ini terletak pada akhir teks, seperti harus, hendaknya, dan jangan. Langkah-langkah menyusun teks resensi antara lain, yang pertama, memahami semua aspek buku yang diresensi, seperti tema, deskripsi isi buku, dan jenis buku. Nah, di jenis buku ini biasanya ada buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi dengan cermat dan teliti. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita saat menulis resensi nanti. Selanjutnya, menandai bagian-bagian buku yang dirasa penting untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis dan kesimpulan dari buku yang diresensi. Terakhir, menilai kualitas buku yang diresensi. Sekian saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.